Nama saya Ekus Ligustiandi, saya sekarang menjadi seorang pengamat manajemen dan kepemimpinan. Fungsi KPI dalam manajemen kinerja karyawan adalah KPI itu merupakan bagian dari perencanaan kinerja atau disebut juga performance planning ya. Nah, jadi ketika kita membuat rencana kinerja itu akan jauh lebih memudahkan buat kita untuk mempersiapkan dan melakukan apa-apa yang akan kita jalankan sepanjang tahun kinerja tersebut gitu. Ya. Dan yang kedua, buat perusahaan itu juga akan lebih enak karena pada akhir tahun perusahaan punya standar untuk memberikan penilaian kepada kinerja karyawan. Mereka tahu secara persis tolok ukur apa yang akan digunakan untuk membuat penilaian kepada karyawan. Gitu ya. Teknik pembuatan KPI yang baik adalah pertama, seorang individu itu harus menurunkan KPI dari atasannya, dan atasannya harus menurunkan KPI-nya lagi dari atasan yang lebih tinggi gitu loh. Atau di dalam manajemen kita mengatakan itu di deploy. Jadi KPI perusahaan itu dijabarkan ke bawah. Jadi ada kesinambungan antara KPI individu dengan KPI atasannya dan KPI atasannya dengan KPI organisasi. Dan yang kedua, KPI itu juga harus diselaraskan juga dengan fungsi-fungsi di sekitarnya. Jadi orang HRD harus menyelaraskan KPI-nya dengan orang marketing, dengan orang operations gitu. Nah, dalam bahasa manajemennya penyelarasan itu disebut sebagai alignment. Jadi pembuatan KPI yang baik harus mengikuti prinsip deployment dan juga harus mengikuti prinsip alignment. Dan selebihnya harus dirumuskan di dalam harus diwujudkan dalam rumusan yang disebut sebagai SMART, yaitu yang spesifik, ya, yang measurable atau terukur. Nah, A-nya itu saya ganti di sini bukan sekedar achievable tapi ambisius. Ya, kenapa ambisius? Karena kalau Anda bisa mencapai target yang ambisius, Anda tidak hanya maju tetapi Anda bisa bersaing secara kompetitif dengan perusahaan-perusahaan di sekitarnya gitu loh. R-nya itu adalah relevan dan T-nya itu adalah time bound gitu loh. Dan yang lebih penting adalah bahwa rumusan KPI yang SMART tersebut itu harus ditindaklanjutin dengan komitmen. Karena pada akhirnya hanya komitmen yang bisa merubah sebuah rencana kinerja menjadi, katakanlah, tindakan nyata, menjadi kinerja yang sesungguhnya. Gitu.